jodoh atau hal apa saja yang ingin kita membentuk tidak sesaklek itu ya kesimpulannya itu. Saya kok ragu dengan kesimpulan itu. Jadi kalau proses perjodohan itu cepat, proses ta'aruf itu cepat, perencanaan itu cepat, lancar, itu indikasi jodoh. Enggak juga. Itu kesimpulan itu yang saya enggak 100% setuju. Walaupun saya juga enggak menolaknya sebagai sesuatu yang layak untuk dijadikan kesimpulan. Saya enggak menolaknya, tapi saya juga enggak meyakini kebenarannya. Kayaknya enggak ada hubungan deh, gitu. Cepat atau enggak cepat itu dengan jodoh atau enggak jodoh, nggak ada hubungan menurut saya, karena fakta-faktanya nggak seperti itu dan referensi-referensi yang saya tahu juga nggak seperti itu. Cuman begini loh, ada memang anjuran bahkan hadis yang maksudnya seperti ini. Saya ragu lafaz hadisnya, tapi saya jelaskan maksudnya. Anjuran bagi orang tua yang punya anak gadis, jika memang dia sudah waktunya menikah dan ada yang melamar, sekiranya yang melamar itu kategori orang laki-laki yang soleh, udah iakan saja, gak usah terlalu detail untuk menginterogasi atau meneliti, karena pada dasarnya ketika semakin diteliti lebih dalam akan tampak kekurangan-kekurangan yang semestinya itu nggak perlu dikhawatirkan. Akhirnya muncul keraguan, akhirnya membanding-banding ke Farel Prayoga. Nah, karena ono peluang banding-banding ke, maka menjadi ragu. Dan itu sebenarnya fata morgana. Yang pikir laki-laki itu lebih baik dari ini, yakin loh, gitu kan? Enggak mesti. Maka dalam hadis itu, saya pernah kan mendengar hadis ini. Jadi, wahai orang tua, jika kalian punya anak gadis yang sekiranya sudah memungkinkan untuk menikah, terus ada laki-laki yang melamar yang sekiranya dia itu laki-laki secara umum kategori laki-laki yang baik, udah nikahkan saja, izinkan saja pernikahan itu terjadi. Gak usah mikir sing aneh-aneh. Dengar ya? Krono ini loh, Rom. Kalau kita kemudian selektif banget, metamin, neliti banget ini, ya akan terus muncul, wah kok ini, iku ini sih, tapi ono ini nih, selalu ono tapi, ngerti? Karena kalau ono orang sempurna pada dasarnya, percayalah, nggak akan ada orang sempurna. Mesti orang tapi. Nah, kemudian kita terpengaruh dengan tapi, akhirnya ragu. Ya apa ya? Calon suami itu kabarnya gini. Ya walaupun dia ya malah lupa dengan sisi-sisi positifnya, fokusnya ke sisi-sisi negatifnya gitu. Oke? Itu enggak baiknya begitu. Jadi ini maksudku, kesimpulan ini. Ketika sampai sudah merasa cocok, sudah gak usah banyak mengkhawatirkan sesuatu. Sudah diniati saja yang baik. Bismillah. Ini saya melakukan ini dengan niatan yang baik, dengan niatan ifa, dengan niatan iba, dengan niatan ini dimunculkan niat-niat yang baik. Kesampingkan serius, aku sering dimintai konsultasi murid-murid saya atau teman-teman saya yang sudah terlanjur bertunangan atau apa, terus kemudian menemukan kejelekannya, kemudian konsultasi ke saya mesti abaikan. Saya masih sudah melangkah sejauh ini, jangan pernah mundur. Kalau saya dibandingkan dengan laki-laki lain, kalau saya dibandingkan, karena setiap orang memiliki kekurangan. Laki-laki yang kamu anggap lebih baik pun memiliki kekurangan di titik yang lain. Jadi sudah
wong sampean nyatanya wis melangkah sejauh ini, ya hadapi ini. Anggap saja ini adalah takdir jodohnya sampean. Terus gak usah mikir yang lain. Gitu. Semuanya saya berikan solusi seperti itu dan semuanya berakhir dengan menikah. Banyak perempuan-perempuan yang itu murid-murid saya atau teman-teman dekat saya itu mau menikah itu banyak yang konsultasi ke saya. Karena biasanya udah mau menikah itu malah ragu gitu loh. Loh kok jadi begini? Ini bagian dari cobaan benar, ujian yang membelawurkan. Makanya niatnya ditata. Niat menikah itu ditata. Itba Nabi, kemudian Ifa, menjaga diri, pokoknya hal yang baik itu saja dimunculkan. Mudah-mudahan dengan hal itu barokah yang baik, kekhawatiran zaman itu tidak terwujud. Lawangu Ustaz sudah tunangan sama saya, tapi dia kedapatan keluar dengan perempuan lain dan saya melihatnya di kafe. Iya, terus saya ketemu ngono, terus mendapati ngono, pesanan kemudian menggagalkannya. Padahal antar keluarga sudah saling silaturahim, sudah bahkan menentukan bulan untuk menikah. Mosok ini tarik-tarik gagal. Itu memang sebuah kesalahan, tapi jangan karena kesalahan itu kemudian kita mengambil keputusan yang sangat ekstrim begitu. Dampaknya lebih besar. Udahlah, engkau diapi, udah. Enggak diapi, PE kok, insya Allah bisa. Akhirnya menikah. Sampai sejauh ini sudah punya anak. Terus dia setiap malam minggu masih hadir di majelis taklim saya di rumah. Ya baik-baik saja. Yang ngantar suaminya. Terus saya motivasi, masa suaminya mengantar dok, nggak diajak ngaji. Belum mau, saat katanya masih malu. Nggak apa. Obat itu harus dipaksakan sampai dia merasa butuh. Ikuti aja dipaksa. Mau mengantar sampean datang ngaji saja sudah bagus. Jadi bertahap, alon-alon. Kalau saya bersusu, oke? Ngapi uang itu kalau saya bersusu. Sampai segitunya saya punya pengalaman itu. Ada lagi?